Coba bayangkan sebentar, malam biasa. Kamu baru pulang kerja, capek, mau istirahat. Anak minta susu, pasangan lagi siapin makan. Tiba-tiba, listrik padam. Awalnya kamu santai. Paling sebentar. Setengah jam lewat, 1 jam lewat. Air mulai berhenti mengalir. Sinyal melemah. Lalu pelan-pelan kamu sadar, ATM tidak bisa dipakai. Toko tutup lebih awal. Minimarket mulai penuh orang yang wajahnya sama-sama cemas. Di titik ini, pertanyaannya sederhana. Bukan lagi, kenapa listrik mati? Tapi, kamu siap atau tidak? Sebagian besar orang akan jawab, ya, insya Allah bisalah. Tapi kalau dicek beneran, banyak keluarga yang belum punya cadangan air layak minum, belum punya makanan yang cukup lebih dari beberapa hari, belum punya obat dasar, belum punya power cadangan, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka pemalas, tapi karena otak kita memang suka menunda urusan yang tidak kelihatan di depan mata. Itu yang bikin banyak orang kaget, lalu tumbang, hanya karena satu kejadian kecil yang agak panjang. Padahal inti dari preparedness atau prepping itu bukan soal kiamat, bukan soal film dunia runtuh, bukan soal hidup di bunker. Intinya cuma satu, hidupmu tidak langsung hancur ketika dunia sedikit goyah. Dan itu yang mau kita bahas di video ini. Dengan bahasa sederhana dan langkah yang realistis. Sekarang kita balik ke dasar dulu. Kalau kita kupas semua teori survival, penelitian psikologi bencana, dan pengalaman orang-orang yang pernah melewati krisis, ujung-ujungnya akan ketemu hal yang mirip. Supaya satu keluarga bisa bertahan dengan tenang, ada beberapa hal yang perlu dijaga. Air, energi cadangan, makanan, kesehatan dasar dan obat, komunikasi, kebersihan dan sanitasi. Kedengarannya banyak. Tapi kalau kita urai pelan-pelan, sebenarnya sangat masuk akal. Dan kalau kamu ikuti dengan sabar, kamu bisa bangun ini pelan-pelan tanpa bikin bangkrut. Mari mulai dari yang paling penting. Yang pertama itu air. Tanpa makan, manusia masih bisa bertahan lumayan lama. Tanpa air, beberapa hari saja sudah bahaya. Masalahnya, kita hidup di kota dan merasa air itu pasti ada. Padahal begitu aliran mati, baru terasa betapa rapuhnya hidup modern. Maka minimal, kamu butuh dua hal. Yang pertama, cadangan air. Bukan harus langsung satu ruangan penuh galon. Mulai saja dengan target sederhana. Kalau air mati selama beberapa hari, keluargaku masih bisa minum, masak, dan wudhu tanpa panik. Bisa pakai galon, jerigen, atau botol besar yang disusun rapi. Pelan-pelan ditambah sampai kamu tenang. Yang kedua, cara membersihkan air. Filter sederhana sudah jauh lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Supaya kalau suatu hari terpaksa ambil air dari sumber lain, kamu tidak asal nekat minum begitu saja. Setelah urusan air agak aman, barulah kita mikir hal kedua, energi cadangan. Listrik mati itu bukan cuma soal gelap. Begitu listrik hilang, sebagian rasa aman juga ikut hilang. Lampu tidak menyala, kulkas berhenti, HP tidak bisa diisi, informasi terputus. Makanya penting punya beberapa lapis cadangan. Paling sederhana, punya baterai isi ulang dan beberapa lampu darurat. Lalu punya power bank yang benar-benar disiapkan hanya untuk keadaan darurat, bukan yang dipakai tiap hari sampai lupa diisi. Kalau punya rezeki lebih, bisa pertimbangkan power station kecil yang bisa menghidupkan beberapa perangkat penting. Bukan supaya rumah tetap seperti hotel, tapi supaya kamu bisa tetap mengisi HP, menghidupkan lampu seperlunya, dan mungkin menjalankan satu dua alat penting. Bukan soal gaya, ini soal menjaga kepala tetap dingin. Setelah air dan energi, barulah kita bicara makanan. Rata-rata keluarga di kota hanya punya stok makanan matang untuk beberapa hari. Begitu penghasilan seret atau akses ke pasar terganggu, panik itu datang lebih cepat dari yang kita kira. Padahal food prepping yang sehat bukan soal menimbun sampai orang lain susah, tapi soal membangun bantalan waktu. Kamu bisa mulai dari bahan yang sering kamu makan, beras, mie atau pasta, kacang-kacangan, minyak, gula, garam, dan beberapa makanan kaleng yang tahan lama. Simpan dengan rapi, atur sistem rotasi, yang lama dimakan dulu, yang baru disimpan di belakang. Jadi stok itu bukan barang mati, tapi sistem berjalan. Dengan cara ini, kalau suatu hari gaji telat, atau kamu perlu istirahat sejenak dari stres keuangan, dapurmu tetap tenang. Dan ketenangan dapur itu efeknya besar sekali ke ketenangan pikiran.
Sekarang kita masuk ke sisi yang sering dilupakan. Kesehatan dan pertolongan pertama. Dalam situasi sulit, luka kecil bisa jadi masalah besar kalau tidak ditangani. Demam ringan bisa berubah serius kalau tidak diurus. Sakit perut bisa menjatuhkan satu kepala keluarga yang harusnya memimpin. Maka minimal, punya kotak P3K yang beneran terisi, bukan hanya satu dua plester. Ada perban, kasa, antiseptik, sarung tangan, dan alat sederhana lainnya. Ada obat dasar untuk demam, batuk, diare, dan sakit kepala. Kalau kamu atau anggota keluarga punya penyakit tertentu, usahakan punya sedikit cadangan obat resep yang disimpan dengan benar. Dan yang tidak kalah penting, luangkan waktu sedikit untuk belajar dasar pertolongan pertama. Walaupun cuma lewat video atau buku sederhana, skill ini tidak pernah sia-sia, baik di hari biasa maupun di tengah krisis. Lalu ada satu hal yang sering disepelekan, padahal sangat menentukan, komunikasi. Begitu sinyal hilang atau jaringan penuh, banyak orang langsung merasa terputus dari dunia. Padahal informasi itu bagian dari survival. Tanpa informasi, sulit membuat keputusan yang benar, minimal punya radio darurat yang bisa diputar dengan tangan atau tenaga baterai, supaya kamu masih bisa mendengar perkembangan keadaan, himbauan resmi, atau peringatan penting. Kalau memungkinkan, punya alat komunikasi sederhana seperti handy talkie untuk koordinasi dengan keluarga atau tetangga dekat. Tujuannya satu, kamu tidak buta situasi. Karena banyak keputusan salah itu lahir bukan dari niat buruk, tapi dari kurangnya informasi. Terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling tidak penting, sanitasi dan kebersihan. Dalam banyak bencana, orang tidak hanya sakit karena kekurangan makanan. Mereka jatuh karena penyakit yang menyebar lewat tangan kotor, air kotor, dan lingkungan kotor. Maka simpanlah sabun cuci tangan, sabun mandi, sedikit stok disinfektan, tisu basah atau lap yang bisa dicuci ulang, kantong sampah yang kuat untuk mengelola limbah rumah tangga. Kelihatannya sepele, tapi menjaga rumah tetap bersih di tengah situasi sulit itu seperti menjaga benteng dari serangan tak terlihat. Kalau kita rangkum, 6 hal tadi sebenarnya bukan hal mewah. Air yang cukup, energi cadangan, makanan yang terkelola dengan baik, kotak P3K dan obat dasar, alat komunikasi sederhana, dan sanitasi yang dijaga. Ini semua bisa dibangun pelan-pelan, sambil tetap kerja, sambil tetap menjalani hidup normal, dan sebagai seorang Muslim, ini bukan soal curiga pada takdir. Ini soal ikhtiar. Kita tidak diminta untuk mengendalikan seluruh dunia, tapi kita diminta untuk tidak sengaja membiarkan diri dan keluarga dalam kondisi rapuh, padahal kita tahu risikonya. Sekarang, coba bayangkan lagi skenario di awal tadi. Listrik padam, air sedikit bermasalah, ATM tidak bisa dipakai, minimarket kosong lebih cepat dari biasa. Bedanya, kali ini kamu sudah punya sedikit cadangan air, stok makanan kering yang tertata, lampu darurat dan power bank yang terisi, kotak P3K yang siap dipakai, dan kamu tahu kamu bisa tenang untuk beberapa waktu. Rasanya beda, kan? Masalahnya mungkin masih ada, tapi kamu tidak langsung runtuh. Kepalamu masih bisa mikir jernih, dan keluarga melihat kamu bukan sebagai sumber panik, tapi sebagai sumber tenang. Itu inti dari semua ini. Bukan supaya hidupmu penuh drama survival, tapi supaya hal-hal kecil yang goyah tidak langsung menjatuhkan seluruh hidupmu. Sekarang gantian saya yang bertanya ke kamu. Kalau kamu lihat kondisi rumahmu hari ini, bagian mana yang paling rapuh? Air, makanan, energi cadangan, obat, atau justru komunikasi dan sanitasi? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk membuka aib, tapi supaya kita bisa sama-sama belajar dan saling mengingatkan. Kalau video seperti ini membantu kamu mikir lebih jauh soal ketahanan hidup, kamu bisa tekan like dan share ke teman atau keluarga yang kamu sayangi. Dan kalau kamu mau ikut seri berikutnya tentang mindset, prepping, pangan, dan air, kamu bisa subscribe supaya tidak ketinggalan. Kita tidak bisa mengatur kapan dunia goyah, tapi kita masih sangat bisa mengatur seberapa rapuh diri kita ketika itu terjadi. Stay safe, pakai akal sehat, dan sampai ketemu di video berikutnya.